ya, surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 66. Melanjutkan pertemuan yang Selasa kemarin ya, sampai 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Wasabiin, dan orang-orang Sabiin. Man amana billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, wa amila solihan, dan beramal soleh, falahum, maka mereka ini mendapatkan buat mereka ajrum, pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, kepada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Apa maksud ayat ini? Ini kita harus bisa memahami ayat ini yang seringkali dijadikan apa ya, orang-orang liberal. Nah, orang liberal itu yang mengatakan bahwa seluruh agama itu benar. Nah, ini ayatnya nih. Karena memang memahami ayat hanya pemahaman, hanya terjemahnya saja. Tidak melalui tafsir, tidak melalui asbabun nuzulnya. Akhirnya menggeneralisir orang liberal itu semua agama itu benar, ya kan? Semua agama benar, Islam, Nasrani, Yahudi, semuanya benar. Padahal yang dimaksud ayat ini adalah, padahal kalau kita lihat juga, coba lihat nih, yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabiin, man amana billah, dia semuanya beriman kepada Allah. Artinya orang Yahudi di sini adalah Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, umatnya ini beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa wafat, syariatnya digantikan Nabi Isa. Mereka beralih kepada kitabnya Nabi Isa, Injil. Nabi Isa wafat, lalu umatnya itu berpindah kepada syariatnya Rasulullah. Nah, itu yang dimaksud begitu. Nah, sebelum wafat itu Yahudi, ya, Nabi Musa namanya umat-umat Yahudi, umatnya Nabi Musa. Kenapa Yahudi? Karena memang berpatokan kepada putra dan Nabi Yakub yang tertua, Yahuda namanya, Yahudi. Kemudian Nasara, ya, orang yang mendapatkan pertolongan Allah, ya, atau juga Nasirah, ya, itu. Ya, kalau Sabiin ini adalah orang-orang yang mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan yang esa, Sabiin, ya, Sabiin nih. Jadi orang-orang musyrikin kafir Quraisy ini mengatakan orang-orang Sabiin itu orang-orang yang berada di dalam ajaran agama fitrah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Jadi kita jangan salah memahami ayat ini mengatakan semua agama benar, tidak. Makanya setelah turun ayat ini nanti ada ayat yang lain, yaitu surah Ali Imran, atau surah yang lain nanti inna dina indallahil Islam. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan Rasulnya, yang mengamalkan syariat Allah, orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, atau umat-umat sebelum yang lalu, mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ya, maka mereka mendapatkan amalan pahala dari sisi Allah. Mereka tidak takut apa yang akan terjadi, mereka tidak bersedih apa yang sudah terjadi, tidak takut dengan kiamat, kematian, dengan akhirat, karena mereka beriman kepada Allah, tidak bersedih apa yang sudah terjadi, ya, karena mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, maka dia mengikut kepada nabi yang Allah utus, begitu. Nah, jadi ketika Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan tuntunan syariat Allah, maka mereka ini adalah
innallazina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Ya, bersedih dengan agamanya dahulu, yaitu Nabi Musa misalnya. Setelah Nabi Musa wafat, maka Nabi Isa Allah utus, maka mereka pun beralih kepada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa wafat, mereka tidak bersedih karena ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang kemungkinan nggak mungkin ya orang itu hidup di 3 nabi sekaligus, nggak mungkin. Karena kan ratusan tahun, umurnya berarti panjang banget ya. Ya gitu. Ini maksudnya ya. Nah, kemudian nah ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, nasabnya kenapa disebut Yahudi itu adalah itu berawal dari keturunan Yahuda, putra tertua dari Nabi Yakub alaihissalam. Yahuda ini atau umatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka disebut Yahudi karena mereka ini selalu bergerak ketika membacakan kitab Taurat. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam Allah utus, Bani Israel yang Nabi Yakub tadi, umat Nabi Yakub ini diwajibkan mengikuti tunduk kepada Nabi Isa alaihissalam. Umatnya namanya Nasrani, ya, pengikutnya namanya Nasrani. Kenapa? Karena mereka saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Maka Nasrani itu saling menolong. Ya, sebagaimana Nabi Isa berkata, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka sahabat setianya, kamilah Nasrani, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka mereka disebut dengan Nasrah, tempatnya Nasrah, Nasrani orangnya. Begitu. Nah ya, jadi yang dimaksud ayat ini begini, jadi jangan salah paham. Jadi bahwa menggeneralisir ini semua agama ini, bukan. Jadi yang dimaksud adalah umat nabinya yang taat kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan adanya hari kiamat, dan mereka beramal soleh, mereka sholat, mereka puasa, mereka menunaikan zakat, begitu. Nah, tentang sabi'in ada namanya kalimat sabi'in. Nah, sabi'in ini siapa? Sabi'in ini adalah kaum antara Majusi, Yahudi, Nasrani yang mereka ini tidak memiliki agama, tapi mereka percaya kepada Tuhan itu Allah. Tetapi ada juga sahabat yang mengatakan Sabi'in itu adalah kelompok ahli kitab yang membaca kitab Zaburnya Nabi Daud alaihissalam. Itu ya, itu namanya Sabi'in ya. Jadi bukannya Yahudi, bukan Nasrani, tapi Sabi'in di dalam ayat ini. Mereka taat kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, yakin dengan hari, mereka beramal saleh. Itu Sabi'in. Ini ya tentang ayat yang ke-62. Nah, mereka ini ya, orang-orang ini adalah karena mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, mereka ini tidak takut, la khaufun, tidak takut apa yang akan terjadi, tidak takut tentang kehidupan akhiratnya, ya, tidak takut tentang sakaratul maut, kehidupan di alam barzahnya, tidak takut. Dan mereka tidak bersedih karena meninggalkan agama sebelumnya, ya, karena dia menjalankan agama syariat setelah turunnya atau diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kemudian ayat 63. Wa id akhazna, dan ingatlah ketika kami mengambil misaqakum, janji dari kalian semua, wa rafa'na, dan kami angkat fawqakum, di atas kalian, at-tur. Tur ini artinya Tursina, gunung Tursina, bukit Tursina. Khuzu, peganglah, ma atainakum, ya, apa yang kami berikan kepadamu, biquwwah, dengan kuat. Ini maksud memegang dengan teguh. Wazkuru, dan ingatlah, ma, apa-apa, fi, di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kembali kepada Bani Israel
Jadi ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, untuk mengambil janji. Apa janjinya? Janjinya adalah beriman kepada Allah, mengesahkan Allah dengan beribadah taat kepada Allah. Makanya Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepalanya. Bayangkan, bukit Tursina, gunung Tursina di atas kepala orang-orang Bani Israel. Lalu Allah berfirman, ambil kitab ini. Maksudnya adalah Taurat dengan sungguh-sungguh. Maksudnya ada pelajari kitab Taurat, pelajari, pelihara, amalkan. Ya, kalau tidak kami akan timpakan gunung ini, Taurat ini, gunung Tursina ini ke Bani Israel. Jangan kamu lupakan untuk membaca Taurat, mengamalkan, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ditujukan kepada Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ya, yaitu untuk berpegang teguh dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jadi bukit Tursina, yaitu gunung Tursina, ketika Nabi Musa menerima kitab Taurat kan di situ, ya, itu sampai di atas kepala mereka, ya. Nah, maksudnya supaya apa? Mereka ini janjinya lebih dikuatkan lagi, sungguh-sungguh dalam janji, sungguh-sungguh untuk mentaati perintah Allah, sungguh-sungguh untuk mempelajari kitab Taurat, mengamalkan kitab Taurat. Kalau tidak, ini gunung yang ada di kepalanya, di atas kepala itu akan bayangkan tuh, gunung udah di atasnya. Artinya supaya mereka ini benar-benar ingat dengan janjinya, jangan berpaling, jangan melanggar, jangan menyimpang. Nah ini jadi umat Bani Israel sampai seperti itu, ya, luar biasa. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya itu, ya, gunung Sinai ada di atas kepalanya. Bayangkan kalau tinggal sangat mudah, ya. Allah merintahkan kepada malaikat untuk menjatuhkan gunung itu kepada Bani Israel. Nah, ya, maksudnya supaya apa? Supaya ingat dengan janjinya, berpegang teguh dengan janjinya. Tapi apa yang terjadi? Ya, summa tawallaitum min ba'di dzalika. Kemudian tawallaitum, kamu berpaling. Nah, berpaling artinya tidak mau ingat dengan janjinya, tidak mau berpegang teguh dengan kitab Taurat. Min ba'di dzalik, setelah itu. Padahal gunung Sinai itu sudah di kepalanya. Setelah dia, orang-orang Bani Israel ini berjanji, tapi setelah itu lupa, berpaling lagi, kafir lagi. Apa kata Allah? Falaula fadlullah, seandainya bukan karena karunia Allah alaikum, kepada kalian semua, wa rahmatu, dan rahmat Allah, lakuntu minal khasirin, pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Artinya adalah Bani Israel ini kembali lagi melanggar, ya, melanggar janjinya ketika selesai janji itu kepada Allah, bermaksiat lagi, kebiasaannya seperti lagi, ya kan, ya, menyembah sapi lagi, ya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Nabi Musa, tidak mau menerima kitab Taurat, ya. Seandainya bukan karena karunia Allah, bukan karena rahmat Allah, pasti orang-orang ini akan diazab oleh Allah. Ya, nah inilah, ini membangkang. Jadi kita ini sekarang diceritakan lagi tentang pembangkangan, ya, dari umatnya Nabi Musa, Bani Israel, ya, yang selalu seperti itu, dan berkali-kali nih udah janji taat kepada Nabi Musa, taat dengan janjinya, membaca kitab Taurat, kesungguhan untuk mempelajarinya, mengamalkan isinya, tapi mereka masih seperti itu lagi, berpaling lagi, ya, tidak mengamalkan kitab Taurat. Nah, padahal janjinya itu sangat kuat begitu sebenarnya itu. Seandainya kalau bukan karena karunia Allah, seandainya bukan karena rahmat Allah, nah, pasti habis mereka.
ya pasti mati mereka ya. Nah, seperti apa mereka ini? Nah, ayat 65 ini pelanggaran yang luar biasa, yaitu umat Bani Israel itu kan beribadahnya hari Sabtu. Hari Sabtu, kalau sekarang kalau kita ini umat Islamnya hari Jumat kan ya, beribadah. Jadi umat Nabi Musa ini berkumpul hari Sabtu untuk menyembah Allah, untuk beribadah seperti kita hari Jumat lah, seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Walaqad alimtumul ladzina tadu minkum bis sabti. Sesungguhnya telah kamu ketahui tentang orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar di antara kalian di hari Sabtu. Melanggar apa? Mereka mencari ikan di hari Sabtu. Kenapa? Karena memang ujian dari Allah. Kalau mereka mencari ikan di hari-hari lain, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu ikan itu tidak ke pinggir, jauh nyarinya dan sulit mencarinya. Tapi ketika setiap hari Sabtu ikan itu minggir banyak sekali. Ini menggoda dan membuat iman mereka tuh luntur. Mungkin kalau sekarang ini pedagang-pedagang gitu ya. Kalau hari-hari lain sepi langganan. Ketika pas mau sholat Jumat azan berkumandang, ramai tuh. Mungkin ujian begitulah kira-kira begitu. Nah, ini mau ngambil dunia apa akhirat nih ya. Nah, mereka tergoda tuh dengan setiap hari Sabtu itu. Lalu apa kata Allah? Kunu kirodatan khosin. Jadilah kalian menjadi kera yang hina, monyet. Jadi orang-orang yang mengambil ikan pada hari Sabtu itu menjadi monyet. Ya, menjadi monyet. Ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan mereka memang monyet, jadi bentuk seperti kera, seperti monyet. Itu. Ini mayoritas ulama, para mufassir, dikutuk menjadi monyet. Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan bentuknya manusia, tapi sifatnya seperti monyet. Nah itu. Jadi ada dua pendapat ulama tafsir yang menjelaskan itu. Tapi mayoritas memang di hari Sabtu itu mereka benar-benar menjadi monyet. Ya, jadi di setiap hari Sabtu itu ikan gitu luar biasa banyaknya. Ya, mereka mendapatkan ikan, lalu akhirnya dilaknat oleh Allah mengubah mereka itu monyet. Ya, jadi bukan manusia, monyet lah, seperti monyet gitu ya. Ini ya. Ini dalam surah Al-A'raf. Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, aturannya mereka harus beribadah di hari Sabtu. Tapi ketika hari Sabtu itu ikan itu banyak luar biasa. Mereka berlomba-lomba untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Lalu akhirnya Allah menjadikan mereka menjadi monyet yang hina, ya, menjadi monyet yang indah. Jadi monyetnya itu melonglong, memiliki ekor, ya laki-laki ataupun perempuan, mereka itu seperti monyet. Terkait ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, jadi apa namanya ini penjelasan nahwu saja ini. Jadi mereka ini memang dihukum oleh Allah dengan hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Allah azab mereka dengan azab yang belum pernah terjadi, dan ini menjadi pelajaran orang-orang yang membangkang dengan perintah Allah. Mereka tidak mau taat kepada Allah dan hukuman seperti itu. Seperti ini saya bercanda kepada jamaah waktu itu ketika sholat Jumat, berangkat sholat Jumat, nggak jauh dari kampung saya gitu ya, hanya beberapa, jadi pakai motor khutbah Jumat. Berangkat khutbah sekitar 11:30, itu orang lagi mancing. Nah, mancing nih, ada berapa orang. Pulang khutbah, mereka masih mancing. Ini kapan sholat Jumatnya ini orang. Ingat ya, seandainya hidup di zaman Bani Israel jadi monyet semua ini orang-orang. Iya. Anteng aja ya, nggak bergerak gitu ya. Iya gitu ya. Insyaallah ya Allah ya Rabbana.
Beda dengan di sekitar Ka'bah ya. Ya, Masjid Nabawi gitu, Masjidil Haram ya kan. Jangankan sholat Jumat, sholat yang 5 waktu itu ya, itu ajan itu udah cepet-cepet tuh, toko ditutup, ya kan? Masya Allah. Ini mereka berlomba-lomba untuk meraih pahala yang melibatkan. Ya, walaupun ada, inilah godaan, memang karena godaannya begitu kan. Godaan orang melakukan ibadah itu diantaranya langganan itu banyak ketika waktu-waktu sholat gitu ya. Itu setan itu menggoda begitu. Sama seperti godaan yang terjadi di umatnya Bani Israel begitu ya. Godaan dunia itu dapatnya ketika pada waktu saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk. Di pasar pasang speaker, pasar sangka. Enggak ada yang ini ya. Iya. Allah Akbar. Tukang sate Ajo kamu asik aja tuh. Iya. Siap sate. Allah Akbar. Memang dunia gitu kan. Ya, kita bersyukur. Alhamdulillah. Orang yang diingatkan hatinya. Betul. Sholat pada subuh. Bismillah. Masjid di luar sana yang masih tidur lelap. Waduh, bukan banyak banget itu ya. Berapa persen yang baru? Cuman yang tadi kita boleh sombong. Iya. Tidak boleh sombong. Itu Iya. umat Yahudi itu. Iya. Tadi kan dari Ibnu Katsir itu Yahuda. Ya udah, ya. Tapi kalau dari Ustadz Adi Hidayat, Ya. tidak dari Yahuda. Dia lebih karena anaknya Nabi Yakub Yakub itu yang dari istri yang pertama itu ada 4, itu laki-laki semua. Nah, Yuda itu anak keempat, bukan anak yang pertama. Kalau di sini di tafsir Ibnu Katsir ada 4. Karena yang pertama, Ya. kedua, dan ketiga ini sama Ya. Yakub Rasul Ya. tidak diizinkan memimpin umat. Karena Samuel ini hooi istrinya Nabi Yakub. Itu apa? Menggagahi. Ya, hooi ibu Samuel. Ini banyak ini kan Samuel. Ini yang tertulis semuanya di catatan yang namanya Babylus, yang akhirnya sebutnya Bible. Jadi Bible itu adalah catatan atau komentar terhadap buku-buku agama itu, kitab suci. Babylus itu akhirnya jadinya Bible. Ini menjinai Ibunya. Yang kedua ini karena malu dia membunuh satu kampung, orang satu kampung. Dibunuh semua. Ya, ini masalah hitam. Yang ke Levin ini menjinai menantunya. Tapi sebenarnya lebih ke arah jadi dia ini orangnya soleh, cuman suka zina. Akhirnya dia pergi ke tempat prostitusi. Astagfirullah. Dan pada hari itu qadarullah, menantunya kesulitan keuangan, dia menjual dirinya di tempat prostitusi. Iya. Dan ini akhirnya namanya Tamara. Si menantunya, sehingga punya anak. Yuda saya lupa ya. Tapi ini di antara tiga ini ada yang lebih baik. Iya. Tapi kalau Ustadz Adi Hidayat, jadi kalimat Yahudi bukan dari itu. Beliau mengambilnya dari adalah ketika Nabi Musa sudah menyelamatkan kaumnya itu. Iya. Nanti kaumnya itu kan bayangin aja orang yang sudah sekian ratus tahun tertindas di zamannya Fir'aun, ya. Maka mereka itu punya, ada yang penakut, ada yang penuh kebencian, ada yang apatis dan sebagainya. Begitu sudah diselamatkan pun mereka tidak mau patuh, gitu kan? Sampai ketika ditinggal ke 40 hari ke Gunung Sinai, balik-balik sudah banyak yang kembali kafir lagi ya. Kafir dengan menyembah
sapi, ya, anak sapi itu. Patungnya Samiri itu kan. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya kan hukumannya kan setelah Nabi Musa memohon ampunan, makanya ada beberapa orang yang diizinkan bertobat dan ada beberapa orang yang harus memang menebusnya dengan membunuh dirinya sendiri. Iya. Itu kalau nggak salah sekitar 70 orang yang ikut. Nah, yang ini yang benar-benar bertobat itu katanya bahasa Arabnya adalah hadu. Nah, orangnya Yahud. Nah, kalau Nabi. Kalau Ustaz Abu Dayat ambilnya dari situ kan, itu 70 orang yang bertobat itulah yang kekeh menegakkan ajarannya itu. Wallahu alam yang benar yang mana ya. Tapi tafsir Ibnu Katsir kan tafsir riwayah namanya. Tafsir riwayah ini tafsir bersanad. Nah, Ibnu Katsir ini. Ya. Itu luar biasa, Pak. Ya. Beliau bisa menggambarkan sebenarnya menceritakan apa sih yang terjadi dengan Israel dan jadi ditarik mulai dari Adam sampai Nabi Nuh punya anak 3 yang Ham, Sam, Yafid, ya kan? Itu 3 itu yang selamat, yang Kan'an kan mati. Nah, sampai digambarkan tanah Kan'an sekarang itu bukan Kan'an yang dalam itu. Anaknya Ham yang pertama itu diberi nama pamannya. Itulah yang tinggal di Palestina itu, yang akhirnya jadi Palestina. Ya, kita lanjutkan ya. Makasih informasinya. Nah, kemudian di ayat yang terakhir nih 66. Kisah ini ya kisahnya umat Bani Israel yang jadi kera, faja'alnaha naqalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faja'alnaha, kami jadikan demikian itu, artinya orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu jadi monyet, nakalan sebagai peringatan, lima baina yadayha, bagi orang pada masa itu ada yang sholat, ada yang ibadah di hari Sabtu, ada yang mencari ikan. Itu sebagai yang ibadah itu melihat langsung keluarganya, teman yang mencari ikan itu menjadi monyet, itu menjadi peringatan. Ya, wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian, artinya ya setelah itu jadi cerita nyata bahwa orang yang melanggar perintah Allah itu akan jadi monyet. Wa mau'izatan lil muttaqin, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pelajaran bagi berita ini bahwa kejadian ini nyata terjadi. Orang-orang yang beribadah di hari Sabtu, orang-orang yang melanggar tidak mau ibadah di hari Sabtu ini karena mencari ikan, mereka menjadi monyet, begitu ya. Ini bencana orang-orang yang terjadi karena mereka melanggar janji mengagungkan hari Sabtu untuk beribadah, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka menangkap ikan, mereka menyiapkan kail, jaring, ya, lalu mereka mancing, ya, sampai hari Sabtu itu mereka mendapatkan ikan yang sangat-sangat banyak. Maka mereka menjadi bentuk kera, terlihat mirip dengan manusia dari luar, tapi bukan manusia. Nah, jadi mereka ini kelihatannya ibadah, tapi mereka adalah orang-orang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ikan itu terapung-apung di setiap hari Sabtu itu. Jadi itu mereka itu mudah sekali mencari ikan di hari Sabtu. Ini menyebabkan mereka tergoda dengan kejadian itu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, ini adalah bagian daripada peringatan bagi orang yang melanggar hukum Allah, peringatan bagi umat setelahnya, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, umat-umat kemudian. Ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, menurut Ibnu Abbas dikatakan, kami menjadikan kota yang telah dihukum sebagai pelajaran bagi sekitarnya. Allah binasakan mereka, Allah jadikan mereka itu menjadi monyet, itu adalah menjadikan pelajaran. Banyak sekali, ya,
generasi setelahnya. Ya. Jadi orang mancing tadi udah kayak raja. Ya betul. Artinya tidak peduli terhadap waktu sholat. Ya. Farroji menyebutkan ya. Tapi itu tadi hatinya udah kayak raja. Ya. Udah monyet. Ya. Mana nih ya? Farroji menjelaskan di sini apa nih? Menyebutkan ada 3 pendapat. Pertama yang dimaksud datang kemudian adalah kota-kota sebelum dan sesudahnya, yang mereka mengatur tentang kota itu menjadi melalui kitab-kitab sebelum dan sesudahnya. Kedua yang dimaksud adalah kota-kota dan bangsa-bangsa yang ada pada masa itu. Yang ketiga, Allah menjadikan peristiwa sebagai hukuman bagi segala dosa yang pernah mereka lakukan sebelum dan sesudahnya. Itu. Ini ada penjelasan dalam Tafsirul Katsir yang panjang ini, ya. Jadi artinya adalah kejadian mereka ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Kejadian yang benar terjadi menjadi hukuman, kutukan, peringatan pada masa itu, pada masa yang akan datang dan pada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bagaimana umat-umat dahulu dijadikan monyet. Nah, begitu ya. Nah, seperti apa mereka masih membangkang nanti di ayat-ayat selanjutnya lebih lengkap lagi. Wallahu a'lam bishawab.